Yes, Yesus sudah bangkit. Karena itu ada sukacita buat kita semua. Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 28 April tahun 2024 bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Eta Saragi dari GKPS Cikoko. Kami berdua dengan seluruh tim guru sekolah minggu selalu setia mendampingi adik-adik untuk ikut sekolah minggu, di mana adik-adik hari ini tidak bisa pergi ke sekolah minggu karena satu dan lain hal. Jangan sedih, jangan marah, jangan kecewa, tapi tetaplah bersuka cita karena hari ini harinya Tuhan. Mari adik-adik kita naikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dintaniki, dintane Gusti, monggo kita asukoreno. Dintaniki, dintane Gusti, monggo kita asukoreno. Dintaniki, dintane Gusti. Ayo adik-adik berikan salam pada orang yang di sekitar kita dengan penuh sukacita. Katakan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini dinten niki adalah harinya Tuhan. Karena itu kita bersukaria. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan limpahkan. Pagi ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Ini juga karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan, belajar firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini setiap hari adalah harinya Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan di tengah-tengah kita semua. Mari adik-adik dengan penuh sukacita kita naikkan pujian. Tuhan Allah di tengah kita. Kita bersukacita. Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar.
tengah kita besar, besar, besar. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya buat kita belajar. Iya, betul sekali. Kebenaran firman Tuhan dari Alkitab dengan tema masih berkaitan dengan Paskah, yaitu Yesus bangkit. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kenapa sih Tuhan Yesus perlu menampakkan diri kepada Thomas? Mau tahu banget dong? Ya, Kak Eta dan si Pita Merah mau menjelaskannya kepada Kak Lina dan adik-adik semuanya. Mempersiapkan hati kita dan semua anggota tubuh kita, kita naikkan pujian. Ku mau mendengar firman Tuhan. Mau mendengar firman Tuhan, tidak telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Adik-adik sekolah minggu di Bina Warga, ketemu lagi dengan aku, Kak Eta, dan teman Kak Eta. Siapa namanya? Halo, selamat hari Minggu, adik-adik di Bina Warga. Ketemu lagi dengan aku, siswi Merah. Hai. Hari Minggu ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan bangkit. Diambil dari kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan dan mengikuti ibadah sekolah minggu sekalipun melalui YouTube channel. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami sukacita, menolong kami untuk senantiasa mau menuruti kehendak Tuhan dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Bantu Kak Eta untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, beberapa minggu yang lalu, waktu tanggal berapa ya adik-adik kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus? Ayo, namanya hari apa? Kakak tanya dulu nih sama Pita Merah. Halo Pita Merah. Iya Kak. Kamu tahu nggak kalau kebangkitan Tuhan Yesus disebut juga hari apa? Hari apa ya? Hari Paskah. Betul nggak adik-adik di Bina Warga? Hari Paskah. Nah
benar adik-adik. Siapa yang sudah merayakan Paskah? Ayo. Saya. Masa iya kamu ikut-ikutan? Iya, aku ikut cari telur. Aku menang. Banyak dapat telur. Terus aku makan. Emang kamu bisa makan? Mana? Namanya juga cerita, Kak. Kakak ini suka iseng aja. Nah, adik-adik, Paskah itu adalah memperingati apa? Ayo. Aku lagi yang menjawab. Adik-adik yang di dalam sana, yang di rumah mereka, yang sedang nonton YouTube ini. Apa adik-adik? Paskah artinya memperingati hari apa? Wah, betul. Tuhan bangkit. Ya, benar. Memperingati hari kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya ya. Dan itu sudah terjadi berapa ribu tahun yang lalu. Nah, adik-adik, ketika Tuhan bangkit, murid Tuhan Yesus ada nih satu orang nih. Tapi sebelumnya kakak tanya lagi nih sama si pita merah. Heh, pita merah. Ya kak, ada apa? Ada apa? Murid Tuhan Yesus ada berapa semua? Aku melulu yang ditanya ya adik-adik ya. Besok aku gak mau ikut-ikutan. Kamu mengeluh cuma ditanya baru 2 kali. Murid Tuhan Yesus ada 12. Betul kan adik-adik? Tuh adik-adik harus tahu. Ya benar adik-adik, murid Tuhan Yesus ada 12. Nah, salah satunya bernama Thomas. Aku tahu. Aku soalnya mirip-mirip Thomas sifatnya. Maksudnya gimana mirip-mirip Thomas? Iya, gimana ya? Ya gitu deh pokoknya. Kakak aja yang cerita. Memang betul-betul nih si pita merah. Nah, si Thomas pada saat Tuhan bangkit dan menampakkan diri di suatu rumah, Thomas itu tidak ada di situ. Dan Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, kecuali Thomas. Nah, begitu ceritanya di Alkitab itu. Lalu, tidak berapa lama kemudian, Thomas ya ketemu nih sama murid-murid yang lain. Dan murid-murid yang lain cerita, kamu tahu nggak? Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah menampakkan diri loh kepada kita semua di ruangan ini. Lalu Thomas tidak percaya. Aku tahu, karena aku juga orang yang gak gampang percaya. Sorry. Kamu aneh. Orang kalau lagi cerita jangan disela ya pita merah. Tidak baik tahu. Aku kan mau menjawab sebelum ditanya. Astaga, kebangetan ya pita merah ya. Ya tapi benar teman, benar adik-adik. Kalau soalnya si Thomas bilang begitu. Aku nggak percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke tempat bekas paku, katanya begitu. Dan sebelum aku lihat semuanya bukti-bukti bahwa Tuhan telah bangkit. Wah, kok bisa begitu ya si Thomas ya? Tidak percaya sekali dia sama Tuhan, bahkan tidak percaya banget. Kamu gimana pita merah? Apakah kamu gampang percaya sama cerita orang? Kalau adik-adik gimana? Ayo, kalau ada cerita, apakah langsung percaya? Iya, kalau cerita firman Tuhan harus percaya. Tapi kalau cerita hoax, jangan ya. Malah bawa-bawa hoax si pita merah. Nah, terus setelah si Thomas bilang dia nggak percaya, nah, kamu tahu nggak pita merah gimana selanjutnya? Selanjutnya apa ya? Aduh, kakak ini tolonglah. Aku juga tidak tahu. Aku mau ikut mendengar. Oke lah, pita merah dengar juga sekalian. Akhirnya Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada Thomas. Nah, kali ini yang menjadi sesuatu luar biasa gitu ya. Padahal kan waktu Thomas bilang ke teman-temannya, dia tidak akan percaya sebelum melihat, sebelum mencucukkan dan lain sebagainya. Tuhan tidak ada di situ, gitu. Nah, apa yo pita merah? Tapi Tuhan tahu. Tuhan Yesus bilang, ini cucukkan tanganmu ke bekas paku ini dan lihat bekas tombak di lambungku. Dan jangan kamu
percaya lagi. Wah, hebat ya si pita merah bisa tahu. Nah, Tuhan Yesus kan nggak tahu waktu itu Thomas ngomong apa sama temennya, tapi Tuhan Yesus tahu ya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Aku tahu kalau Tuhan pasti tahu semuanya. Betul sekali. Nah, Tuhan Yesus tahu kalau Thomas itu seperti itu, minta pembuktian. Akhirnya Tuhan kasih bukti, dikasih jari tangannya, dikasih lambungnya, sudah dilihat baru si Thomas bilang apa? Ya Allahku, ya Tuhanku, aku percaya. Tuhan bilang, kamu melihat baru percaya, tapi yang berbahagia adalah orang yang tidak melihat namun percaya. Betul pita merah. Wah, kayaknya pita merah kemarin dengerin kakak lagi belajar firman Tuhan ini. Nggak tahu juga, pokoknya aku tahu aja lah. Oh, begitu amat. Nah, adik-adik, kalau firman Tuhan tadi mengatakan orang yang berbahagia ialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Itu maksudnya apa gitu ya? Maksudnya apa pita merah? Maksudnya gimana ya? Kan tidak satu orang pun pernah melihat Tuhan Yesus, kecuali di gambar, di HP, atau di cerita-cerita. Tapi kalau secara langsung kan tidak ada. Nah iya, tahu, begitu betul. Memang tidak ada yang pernah lihat Tuhan. Kakak juga nggak pernah lihat Tuhan tuh bentuknya kayak apa, kecuali di foto-foto itu. Terus gimana? Tetapi Tuhan bisa kita rasakan. Oh ya, seperti apa? Seperti udara dan angin. Sebentar, ini aku gerah banget. Kak Eta juga gerah. Kak Eta, tolong nyalakan kipas itu. Oke ya, kakak nyalain kipas dulu ya. Nah, sudah terasa ya kipasnya ya adik-adik. Aduh, sejuk sekali. Rambutku sampai melambai-lambai. Tertiup angin. Enaknya. Nah, betul adik-adik. Tuhan itu, wah, rambutku terbang semua. Aduh, kenapa bisa begini? Tuh, rambutku naik semua. Aduh. Gimana ini? Tolong dong. Udah diam dulu, biarin terbang-terbang rambut kamu. Kakak mau jelasin ya. Jadi kita tidak bisa melihat Tuhan ya adik-adik, tapi kita bisa merasakan, sama seperti angin nih ya. Siapa yang bisa melihat? Kamu bisa lihat angin pita merah? Kakak pikir saya manusia super bisa melihat angin. Saya juga tidak bisa. Biar boneka begini juga saya tidak punya kemampuan melihat angin atau udara. Terus kita tahu dari mana ada angin dari udara? Pita merah, kamu jangan mangap aja. Enak, ada angin masuk. Iya. Kita taunya dari mana kalau ada udara, ada angin? Ya dari sini Kak, lihat dong ini. Nah, rambut aku sudah terbang-terbang. Dan kakak jujur, sekarang kakak rasanya apa? Sejuk enggak? Iya betul, kakak rasanya sejuk, adem. Rasa kipas seperti ini mengeluarkan angin. Pita merah, kamu tuh lihatnya ke depan, kenapa ke kipas mulu? Habis sejuk. Aku jadi enak. Ada kipas, ada angin, ada udara. Tadi gerah banget. Nah, begitu adik-adik. Pita merah bener ya adik-adik ya, bahwasanya memang tidak satu orang pun pernah melihat Tuhan. Tetapi kita mau yakin percaya, dan tidak satu orang pun pernah melihat udara. Nah, hanya semua yang hal itu kita bisa merasakan. Kita tahu rasanya ada udara dari mana? Ya tadi, rasa sejuk, rasa gerah. Nah, kita taunya ada Tuhan bagaimana pita merah? Keenakan nih pita merah nih, kipas-kipasan sampai mangap. Kakak ganggu orang, aku lagi sejuk-sejuk adem di sini. Ya tapi nggak usah begitu. Baiklah, kakak mau nanya apa? Bagaimana kamu bisa tahu, atau semua orang bisa tahu kalau ada Tuhan? Tadi katanya kan nggak bisa dilihat.
cerita katanya sama aku, kalau kita bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman, nenek, kakek, om, tante, semua orang yang mengasihi kita. Tuh, pita merah bener sih adik-adik ya. Kalau adik-adik, papa sayang adik-adik, mama sayang adik-adik, kakak dan adik selalu damai, opa, oma, kakek, nenek, om, tante, paman, bibi mengasihi kita, itu artinya ada Tuhan yang hadir melalui orang-orang yang mengasihi kita. Begitu juga kalau adik-adik sedang di sekolah. Ketika adik-adik hadir di sekolah dan teman-teman adik-adik senang, halo pita merah, apa kabar? Kan sudah lama gak ketemu. Nah, kalau seperti itu artinya pita merah disukai oleh semua orang. Berarti pita merah membuat orang-orang merasakan Tuhan hadir, karena Tuhan adalah apa pita merah? Tuhan adalah kasih. Nih, seperti lidah aku, ada gambar hatinya. Hati itu cinta kasih. Kehadiran Tuhan dapat kita rasakan dari orang-orang yang mengasihi kita. Ya benar adik-adik, kita akan tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan walaupun kita tidak melihat melalui orang-orang yang sayang sama kita. Nah adik-adik, sampailah kita kepada ayat hafalan kita. Kita mau baca dari, ayo pita merah, dari mana? Yohanes 20 ayat 29b. Oke, kita baca ya. Bunyinya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Coba aku tanya sama pita merah. Apa bunyinya pita merah? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Betul. Nah, adik-adik gampang ya, bisa diingat. Oke adik-adik, kita udah selesai. Kita mau tutup dalam doa. Sebelumnya pita merah pamit dulu. Tapi ingat, apa pesan pita merah? Pita merah kamu pesannya gimana? Adik-adik yang paling keren di Bina Warga, aku pita merah mau berpesan. Ingat bahwa Tuhan dapat kita rasakan melalui orang-orang yang sayang sama kita, dan kita pun bisa menyayangi orang-orang supaya saat kita ada, orang-orang merasakan kehadiran Tuhan. Oke, pita merah mau pamit dulu. Dadah, sampai jumpa lagi adik-adik di Bina Warga. Tuhan Yesus memberkati. Dah, pita merah pamit undur. Betul ya adik-adik ya, apa yang dipesankan oleh pita merah, bahwa saja ketika kita mengasihi mama sayang kita ngasihi papa sayang sama kita, nenek, kakek, semua orang di sekitar kita saling mengasihi, itu artinya Tuhan hadir di situ. Tapi kalau saling berantem, saling jambak-jambakan, saling marah-marah, emosi, wah, Tuhannya gak ada di situ. Yang ada cuman musuhnya Tuhan. Siapa yo? Tuh, adanya iblis. Jadi dimanapun kita berada, adik, Kak Eta, kita berusaha untuk membawa apa? Kasih Tuhan, sehingga Tuhan bisa hadir dan orang bisa merasakan, oh iya ya, kalau ada si A itu rasanya enak deh, damai, sepertinya dia memang bisa membawa kebaikan bagi teman-teman di sekitarnya, ada kasih, aku merasakan sukacita deh. Nah seperti itu, karena Roh Kudus juga adalah roh yang sukacita, roh yang menghibur, seperti buah-buah roh yang kita tidak bisa lihat. Artinya bahwa sukacita, bahwa damai sejahtera itu kita rasakan, berarti
kita tetap merasakan adanya kehadiran Tuhan. Nah, kalau itu pesannya pita merah. Kalau kakak, kehadiran Tuhan juga bisa kita rasakan dari alam sekitar kita. Adanya pohon, adanya tadi angin sudah ya, hewan, ya itu ciptaan Tuhan. Bagaimana dari sebuah telur menjadi anak ayam, dari sebuah biji menjadi pohon, itu semua karya Tuhan. Bahkan bintang-bintang di langit pun karyanya Tuhan. Kalau tidak dikuasai Tuhan, kalau tidak dilindungi Tuhan, bintang-bintangnya bisa pada jatuh semua adik-adik ya. Jadi alam semesta, semua makhluk hidup adalah bukti nyata bahwa Tuhan itu sudah ada dan sudah bangkit, dan kita semua menjadi murid Tuhan. Oke, yuk kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah bangkit dan naik di surga, dan Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan, di mana kami pun nanti akan memperingati turunnya Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan tambahkanlah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat Engkau, kami dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di tempat kami beribadah, di gereja kami masing-masing, di tempat adik-adik sekolah, di tempat kami beraktivitas. Jadikan kami orang-orang yang menghadirkan Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, sembunyikan kata jauh di belakang kayu salib-Mu. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Gimana caranya? Ya, pertama, kita masukkan dalam amplop persembahan. Kemudian, kedua, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Ketiga, bisa juga adik-adik minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik biasanya beribadah. Atau yang keempat, minggu depan amplop persembahan tersebut adik-adik bawa ke sekolah minggu, masukkan dalam kantong persembahan. Mari adik-adik dengan penuh sukacita kita naikkan pujian Kami Bawa Pujian ke rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Pujian dan syukur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahannya di dalam doa, dan kita juga menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu yang Tuhan berkati. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan, boleh mengumpulkan persembahan syukur sebagai ungkapan cinta kami kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami, untuk orang tua,
abang, kakak, adik, dan keluarga besar. Terima kasih juga untuk teman-teman. Terima kasih karena kami sudah boleh sekolah. Kami yakin dan percaya bahwa guru-guru kami adalah orang-orang terbaik, guru-guru terbaik yang Tuhan berikan kepada kami, mengajar kami, mendidik kami untuk masa depan yang lebih baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja yang ada di Indonesia, supaya semua gereja dan lembaga pelayanan boleh bergandengan tangan untuk melayani di Indonesia, supaya negara Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Semua saling mengasihi, semua saling menyayangi. Kami berdoa untuk pemerintahan saat ini, Pak Presiden Jokowi dengan seluruh staf, supaya boleh menjalankan pemerintahan dengan baik. Kami berdoa untuk persiapan perpindahan pemerintahan dari Pak Jokowi kepada presiden yang baru. Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, aman, tentram, dan damai. Tuhan, kami berterima kasih. Kalau kami tidak bisa sekolah minggu, Tuhan memberikan bina warga untuk boleh melayani di kebaktian sekolah minggu. Tuhan berkati Kak Hendra sebagai direktur dan seluruh tim guru sekolah minggu supaya tetap setia dan kompak di dalam melayani kebaktian sekolah minggu online. Terima kasih juga untuk jaringan internet kami semua, sehingga setiap minggu kami boleh mengakses kebaktian sekolah minggu dengan baik tanpa hambatan. Terima kasih untuk semua cinta Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar. Ingat temanya tadi apa? Ya, Tuhan bangkit. Dan kita belajar dari peristiwa. Iya, benar. Thomas yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Tuhan ingatkan pada kita, berbahagialah kalau kita tidak melihat namun percaya. Itulah yang harus kita lakukan. Seperti contoh yang sederhana, kalau kita rasain panas, terus ada udara, wah, apakah kita bisa melihat udaranya? Tentu tidak. Seperti tadi yang Kak Eta bilang. Tapi seperti itulah kita mungkin tidak bisa melihat Tuhan secara fisik dengan fisik ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Enggak cuma di saat senang aja Tuhan ada. Di saat senang, di saat sedih, di saat marah, di saat kecewa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu adik-adik, kita tetap harus percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit menyelamatkan umat manusia. Kita percaya Tuhan Yesus bukan saat sekarang saja ketika kita kanak-kanak, tapi sampai Tuhan memanggil kita pulang ke surga. Kita percaya bahwa Tuhanlah, Tuhan Yesuslah Sang Juru Selamat dunia. Mari adik-adik kita tutup dengan pujian Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Kubur ditinggalkannya, maut dikalahkannya. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Tiga ibu datanglah, tidak menemukannya. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya.
Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Jangan takut dan sedih, yang kau cari telah pergi. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Ingat akan sabdanya yang pernah diucapnya. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Setelah sengsaranya, Allah memuliakannya. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Yang tersalib hiduplah, kita hidup olehnya. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku Yesus bangkit, nyanyilah haleluya. Akhirnya Kak Lina, Kak Eta, Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.